Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-41. Elang, ini yang kamu bilang mau ke rumah nenek. Tunggu. Langkahku urung masuk ke dalam mobil. Seorang wanita berteriak mengejar ke arah mobil Mas Elang. Cantik, tinggi, ramping. Kulit wajahnya terlihat begitu glowing. Tapi, pakaiannya, astaga. Apakah aku ya? Yang terlalu kampungan dan kurang pergaulan. Aku merasa pakaiannya lebih cocok dipakai ke kamar mandi. Atasan tanpa lengan, mirip dalaman. Leher jenjangnya terlihat tanpa penghalang. Belahan dada juga tampak jelas. Bahkan daging kenyal yang harusnya disembunyikan itu menyembul bagian atasnya. Aku terpana, menelan selaiva. Kamu ya yang namanya Bening. Wanita itu sudah sampai di dekatku berdiri, di samping mobil Mas Elang. Aroma parfumnya langsung menguar, baunya norak, sumpah, tidak seperti punya Nek Ayang. Tampang begini, kok bisa ya? Enggak masuk akal deh. Kalau adikku suka sama kamu, apa istimewanya kamu? Cek. Wanita itu memindai penampilanku mulai dari ujung kepala hingga ke ujung kakiku. Untung aku memakai gaun yang kubeli atas suruhan Mas Elang waktu itu. Menurutku ini sudah bagus. Harga naik juga mahal. Tapi, kenapa dia masih bersikap begitu merendahkanku? Apa karena aku tidak memakai sepatu bagus seperti dia? Atau karena tidak ada perhiasan emas atau berlian yang menempel di tubuhku? Iya sih, tubuhku polos banget. Lubang anting di daun telingaku juga sepertinya sudah menutup karena tak pernah dimasukin perhiasan. Kamu pakai pemanis ya? Atau pelet gitu? Aku tahu sekarang. Kamu pasti punya ajian goyang ranjang. Makanya Elang tergila-gila sama kamu. Udah berapa kali Elang make kamu? Hinanya menatap jijik padaku. Sakit, nyelekit. Kenapa mulutnya lemas banget menuduhku sebegitu rendahnya? Plak. Aku terkejut. Sebuah tamparan mendarat manis di pipi putih bak pualam itu. Tanganku yang gemetaran hendak berbuat serupa segera kuturunkan. Sudah ada yang mewakili. Sakit hatiku terbayar tanpa turun tangan. Nenek, pekiknya seraya meraba pipinya yang pasti terasa sangat perih dan panas. Nenek di sini. Kenapa nenek tampar Nurinek? Harusnya nenek itu marah sama Elang. Elang bohongin kita Nek. Katanya dia mau memenuhi nenek. Rupanya dia malah ke sini. Bertemu perempuan murahan ini. Mau kemana mereka? Coba. Pasti mereka mau sewa kamar hotel Nek. Nenek enggak tahu kan. Kalau Elang begitu tergila-gila pada dia. Aduh perempuan itu sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Kini aku tahu rupanya dialah kakak Mas Elang yang berwarna nuri itu. Heran tentu saja, bagaimana mungkin Mas Elang punya kakak model begini? Astaga, enggak malu apa? Mas Elang bahkan bisa melihat lekuk-lekuk tubuhnya. Kulihat Mas Elang memalingkan muka. Pasti dia merasa tak enak padaku dengan penampilan kakaknya yang begitu norak dan murahan. Mbak Nuri sama sekali tak menjaga perasaan adik laki-lakinya. Setahuku kedua kakak Mas Elang sudah menikah. Apakah suaminya tidak marah melihat istrinya berpenampilan seperti ini? Masuk ke dalam mobil itu Ning. Perintah Nek Ayang kepadaku. Loh, Nek, Mbak Nuri mendelik kaget. Tanpa menunggu lagi, segera aku masuk ke dalam mobil. Mbak Nuri makin melotot. Nada. Seru Nek Ayang memanggil putri sulungku. Kedua anakku datang dengan setengah berlari. Kamu ikut mamamu saja, sayang. Biar nenek sama Rara yang jaga warung. Nada temani mama dan Om Elang ya. Nenek khawatir. Banyak orang yang berprasangka jelek kalau mama dan Om Elang hanya berduaan saja.
Contohnya Tante Nuri. Dia malah sudah menuduh mamamu perempuan yang tidak benar. Titah Nek Ayang kepada putriku. Mbak Nuri terdiam. Naik. Nada. Ayo nak. Kata Nek Ayang lagi membuka pintu mobil di bagian jok tengah. Baik Nek. Nada putriku pun masuk. Lang. Kalian berangkat sekarang. Hati-hati ya. Le. Kata Nek Ayang mengingatkan sembari menutup pintu mobil lagi. Nenek. Itu. Mereka mau kemana? Kenapa malah nenek yang menyuruh mereka pergi? Nenek kenapa? Sempat kulihat Mbak Nuri makin melongo. Mobil Mas Lang mulai bergerak keluar dari halaman. Langsung memasuki jalan raya. Saat itulah aku melihat sesuatu yang sangat sulit kupercaya. Apakah aku salah lihat? Bukankah Mbak Nuri tadi turun dari mobil itu? Dan aku sangat kenal mobil itu. Itu mobil Mas Wisnu, suami Mbak Ambar. Toyota biru tua itu adalah mobil Mas Wisnu. Kok bisa? Kupicingkan kedua kelopak mata untuk memastikan pengendaranya. Pria di dalam mobil itu. Astaga, itu benar Mas Wisnu. Mobil Mas Lang sudah melaju di jalan raya. Aku menoleh lagi ke belakang. Dari jarak yang makin menjauh, kulihat Mbak Nuri berjalan menghampiri mobil itu. Lalu masuk ke dalam. Fix. Mereka bersama tadi datangnya. Dan bersama lagi pulangnya. Kenapa Mbak Nuri bisa bersama Mas Wisnu? Liatin apa sih? Serius banget. Aku tercekat. Mas Lang melirikku sekilas. Lalu fokus lagi ke jalan raya. Haruskah aku ceritakan kepadanya? Aku ragu. Bagaimana kalau aku salah? Meski aku yakin aku tak salah lihat. Entah kenapa aku tetap saja ragu mengatakannya. Baiklah. Aku diam saja dulu. Bila semua sudah jelas, baru aku cerita pada Mas Lang bahwa pria yang bersama kakaknya tadi itu adalah mantan kakak iparku. Begitu tekadku. Hei, ditanya malah bengong. Cecar Mas Lang lagi. Enggak ada Mas. Aku noleh ke belakang untuk mastiin saja. Mbak Nuri udah pulang atau belum? Aku takut dia ngamuk lagi sama Nek Ayang, sahutku. Jangan khawatir, enggak ada yang berani melawan Nek Ayang. Bahkan ibu saja takluk sama dia, apalagi Mbak Nuri. Syukurlah. Nada pindah ke depan saja sayang. Sepi sendiri di belakang kan. Mas Lang menoleh ke belakang. Enggak usah Ong, Nada mau bobo saja. Sendiri malah enak. Kakinya bisa naik sekalian. Enggak apa-apa kan Om? Enggak apa-apa sayang, ada bantal itu di belakang. Pakai saja. Makasih Om. Setengah jam perjalanan. Nada benar-benar sudah terlelap. Mas Lang menepikan mobil. Selimuti dulu dia pakai ini. Titahnya seraya membuka jaket yang dikenakannya. Lalu, Mas Lang sendiri gimana? Tanyaku merasa tak enak. Aku enggak apa-apa. Turunlah. Aku mengangguk. Turun dari mobil dan masuk ke jok tengah. Kututup tubuh Nada dengan jaket tebal dan besar milik Mas Lang. Nada terlihat sangat pulas. Lalu aku pindah lagi ke jok depan. Bentar ya. Kakiku pegal. Kata Mas Lang saat aku sudah duduk kembali di sampingnya. Aku menatap ke arah kaki yang tak bisa digerakkannya itu. Kembali rasa iba dan menyeruak. Maaf ya Mas. Saya ngerepotin terus. Ucapku merasa tak enak. Aku tidak merasa direpoti, Ning. Aku justru merasa sedikit berharga. Karena aku bisa mempertemukanmu dengan bayi kamu. Harusnya dari kemarin aku melakukan ini. Pantas Nek Ayang marah-marah padaku saat kamu belum keluar tadi. Nek Ayang baik banget ya, Mas. Ya, cuma dia yang waras di dalam keluarga besarku. Mungkin karena itu dia sangat mendukungku saat aku menemukan perempuan yang waras juga. Maksudnya, Nek Ayang sangat setuju aku memilih kamu, Ning. Tapi, cuma dia Mas. Yang lainnya, aku tak peduli. Asal Nek Ayang mendukungku. Yang lain tak akan berani macam-macam. Kamu enggak usah pikirin ibu dan Mbak Nuri. Gimana dengan kakak Mas yang satu lagi? Mbak Dara lebih kalem. Dia tidak seperti Mbak Nuri.
Lihat saja sekarang, di saat Mbak Nuri sibuk menginterogasi aku, menahan ponselku, buntutin aku kemana-mana, Mbak Dara malah lebih fokus mengurus ibu. Sama sekali tak mau ikut campur tentang masalahku. Bukan berarti dia mendukungku. Dia marah padaku, aku tahu. Tapi dia memilih diam. Dia juga ngacuhkan aku. Mengacuhkan Mas Lang. Bukankah itu juga tidak nyaman? Ya, tapi aku tak peduli. Asal bukan kamu yang mengacuhkan aku. Mas Lang menatapku. Tepat di manik mata. Terima kasih Mas. Ucapku menunduk. Mas Lang bergerak pelan. Tubuhnya yang bersandar kini tegak. Wajahnya mendekat. Betapa aku ingin menjauh dan memberi jarak. Tapi aku khawatir dia tersinggung. Aku hanya berani diam. Menunggu dengan berdebar. Semoga Mas Lang tidak berbuat macam-macam. Aku yang berterima kasih. Kamu membuat hatiku kembali hangat. Setelah sempat beku selama sekian lama saat aku terbaring tak berdaya di rumah sakit itu. Kamu hadir tiba-tiba. Aku yakin itu bukan kebetulan belaka. Aku percaya itu semua karena Allah yang mengaturnya. Itu sebab aku kembali bersemangat untuk melanjutkan hidup ini. Ning. Sahutku pelan. Kita lanjut lagi ya. Kamu tidur saja kalau ngantuk. Syukurlah. Lega luar biasa. Aku ternyata salah sangka. Mas Lang tidak berbuat apa-apa. Malah dia mau melanjutkan perjalanan sekarang. Ternyata otakku saja yang mesum. Mas Lang sangat menghargaiku. Mas, kakinya udah enggak apa-apa. Tanyaku menatapnya lembut. Sudah enak kan? Kita berangkat ya, usulnya. Mas enggak mau minum dulu. Kalau nyetir lama gini, Mas harus banyak minum. Takutnya nanti sakit pinggang. Harusnya sih, tapi justru aku menghindari minum saat nyetir. Terpaksa. Kenapa? Takut pipis di jalan. Susah aku turun naik mobil. Kan bisa aku bantu, Mas. Repot Ning. Ya sudah. Memang haus sih. Mungkin kalau minum sedikit saja agak segar ya. Biar enggak ngantuk. Tuh kan, minum saja. Aku ambilin ya. Bukan diambilin, tapi diminumin. Maksudnya. Sudahlah kalau enggak paham. Maaf. Aku enggak paham. Maksudnya gimana Mas? Sini aku bisikin. Mas Lang meraih daguku, membawa wajahku mendekat, mengikis jarak, hingga wajah kamu begitu rapat. Hatiku berdebar tak karuan. Sekarang aku paham apa maksudnya. Bagaimana ini? Beranikah aku menolak? Boleh kan? Ning, bisiknya pelan. Kurasakan embusan napasnya menerpa hangat kulit wajahku. Aku membisu. Bibirku terkatup rapat. Aku menunduk. Tak berani menatap. Ya sudah kalau tidak boleh. Ucapnya membuat debar di dadaku kian cepat. Pria itu lalu melepas daguku. Dan bersiap merubah posisi duduk. Mas, sergahku menahan tangannya. Ya, sahutnya menoleh. Menatapku kembali dengan begitu sendu. Jangan merasa tidak enak Ning. Aku tidak apa-apa kok. Kita lanjut perjalanan ya. Tidak. Minum saja dulu. Kamu merasa terpaksa? Tidak. Wajah Mas Lang terlihat semeringah. Sudut bibirnya membentuk lengkungan. Senyum menawan terbit di sana. Terima kasih Ning. Simpan buat nanti saja. Saat rasa hausku sudah tak tertahan. Nanti aku minta double boleh? Mas. Sahutku lega. Mobil kembali melaju. Kini lebih kencang. Asteris. Kok, malam-malam Ning, masuk. Bapak dan Ibu keluar dan menyambut kami ke tepi jalan. Nada langsung berlari menghambur ke pelukan Ibu. Tapi, ini siapa Nduk? Bapak membantu Mas Lang ke kursi roda. Saya Lang. Pak, Bu. Mas Lang menyalam Bapak dan Ibu. Aku langsung masuk ke dalam rumah mencari Bima. Dia sudah tidur. Ning. Di dalam kamar, tuh di dalam ayunan. Ibu menunjuk ke dalam buayan yang terpasang di dalam kamar Ibu. Aku langsung mengarahkan kakiku ke sana. Ya Allah, kenapa Bima kurus banget Bu?
Liriku kaget. Iya. Sepertinya dia tidak cocok minum susu formula itu. Ning. Ibu malah menggantinya dengan air tajin. Tapi, tetap saja dia enak doyan. Ibu mau nelpon si Runi. Mau bilang sama kamu. Tapi takut kamu merasa khawatir di sana. Untung kamu datang sekarang. Tapi, Bima enggak sakit kan, Bu? Alhamdulillah enggak. Cuma kurus, seperti itu. Kayak anak kurang gizi. Ku keluarkan Bima dari dalam buayan. Ku peluk dengan begitu erat. Mungkin merasa terganggu dan kaget. Bima menangis di dadaku. Apalagi saat dia melihat wajahku. Tangisnya semakin kencang. Dia masih mengenaliku. Aku yakin sekali. Andai dia sudah bisa berbicara. Mungkin dia akan bertanya kenapa dia kutinggalkan di sini. Ini Mama nak. Maafin Mama ya. Baru bisa datang sekarang. Bujukku mengeratkan pelukan. Tagisnya mereda, namun mulutnya kini menyosor di dadaku. Seperti dulu. Setiap dia ingin menyusu, dia pasti begitu lapar atau haus saat ini. Apa masih ada airnya, Ning? Tanya ibu. Kalau masih ada, kasihkan saja. Ibu endak tega. Masih sibuk, tapi tolong pegang dia dulu. Aku mau bersihkan dulu. Ibu meraih Bima yang kembali menangis kencang. Aku buru-buru membersihkan putung payadaruku. Ku peras dan ku buang airnya sedikit. Sini sayang, ku raih Bima di dalam gendongan ibu. Bayi berusia 5 bulan itu langsung melahap dan menghisap asiku. Ibu meninggalkanku di kamar. Ku dengar bapak tengah berbincang-bincang dengan Mas Lang. Entah apa yang mereka bicarakan. Aku tak jelas mendengar. Dek Bima udah bobo lagi, Mam. Kata nada membelai kepala adiknya. Iya sayang, dia udah kenyang. Mama letak dulu ya, biar Mama susuni pakainya. Kita bawa adek pulang ke kota. Iya Mam. Ku letakkan Bima di atas kasur ibu. Ku minta nada menemaninya. Aku keluar dari kamar untuk menanyakan ibu masalah pakaiannya. Aku tak melihat di mana ibu menyimpannya. Kami harus buru-buru. Agar masih sempat pulang malam ini juga seperti perintah Nek Ayang. Bu, di mana pakaian Bima semua? Tanyaku sambil berjalan keluar dari kamar. Ibumu di dapur. Nduk, membuat ramuan buat kaki Pak Lang. Bapak yang menjawab. Ramuan buat apa? Kalimatku terjeda. Ku gosok kedua mata. Sungguh aku tak percaya dengan pemandangan di ruang tengah itu. Mas Lang. Apakah itu beneran Mas Lang? Dia tidak lagi di atas kursi rodanya, tetapi tengah berdiri dengan menyangga 2 buah papan yang dipegangi oleh Bapak. Ning, aku bisa. Kata Bapak. Aku pasti bisa. Lihat Ning, Bapak benar. Aku bisa kan? Ning. Bersambung.